Kapolrestabes Semarang bingung menjelaskan peran tersangka tawuran yang melibatkan pelajar SMK GRO. Kepolisian kembali menggelar konferensi pers terkait kasus tewasnya pelajar Semarang GRO 17 yang ditembak Aibda Robik Zainuddin, 38, anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang. Inilah sosok Aibda Robik. Polisi kembali menjabarkan soal duel antar dua kelompok gangster yang bertikai, yakni antara gangster Seroja dengan Tanggul Pojok. Duel antar gangster ini menjadi dalih polisi atas tindakan Aibda Robik untuk menembak mati GRO yang dituding melakukan penyerangan kepada anggota polisi tersebut. Dalam rilis kasus ini, polisi menghadirkan 4 tersangka meliputi Michael Pesah Lukmana, 20, DP, 15, AD, 15, dan HRA, 15. 3 orang merupakan dari kelompok Seroja dan 1 orang dari Tanggul Pojok. Selain itu, polisi menyertakan pula sejumlah barang bukti senjata tajam, di antaranya celurit panjang hampir 1 meter warna merah yang diklaim polisi merupakan senjata milik GRO. Kejanggalan dalam rilis kasus ini, anggota gangster dari kelompok Seroja, DP yang tidak mengenali korban tewas GRO malah saling menyerahkan senjata tajam. Kedua remaja ini, menurut keterangan polisi, berasal dari kelompok berbeda. Hal yang sama diakui pula oleh DP. Iya, senjata paling panjang itu milik almarhum tapi disita dari saya, ujar DP di Mapolrestabes Semarang, Rabu, tanggal 27 November tahun 2024. Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar kemudian menanyakan apakah senjata ini, celurit merah, dari kamu? Iya, jawab DP. DP mengaku berasal dari kelompok Seroja tapi ketika terjadi tawuran ikut bergabung ke kelompok korban yakni Tanggul Pojok. Saya nyasar ke kelompok Tanggul Pojok, makanya saya tidak kenal sama GRO, katanya. Dalam peristiwa ini, Kapolrestabes Semarang sempat kebingungan menjelaskan peran dari DP. Jadi, di TKP, lokasi pertama, mereka tawuran. Mereka itu tidak tahu kawan, tidak tahu lawan. Saya agak bingung juga menjelaskannya. Makanya dengarkan sendiri keterangan DP, Beber Irwan. Polisi ketika rilis tersebut juga menayangkan 4 video. 3 video merekam adegan kejar-kejaran yang diambil dari handphone tersangka Michael Pesah Lukmana dari kelompok Seroja. 1 video lainnya berupa aktivitas polisi melakukan penggeledahan senjata tajam milik kelompok Seroja. Selain 4 video, polisi juga menyodorkan 2 rekaman video CCTV. Kombes Irwan mengatakan, mengambil beberapa rekaman CCTV di depan Masjid Al-Amin Bamban Kerep Ngalian dan depan minimarket seberang masjid. Rekaman menunjukkan kejar-kejaran. Semua alat bukti ini kemudian akan kami rangkai untuk mengkonstruksikan alat bukti, terangnya. Berantem dia nggak tahu. Dia dari Seroja tiba-tiba ikutnya ke kelompok sebelah. Nah, itulah. Nah, itu saya juga agak bingung menjelaskannya, makanya dengarin sendiri. Kepolisian kembali menggelar konferensi pers terkait kasus tewasnya pelajar Semarang GRO yang ditembak Aibda Robik Zainuddin, anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang. Polisi kembali menjabarkan soal duel antar 2 kelompok gangster yang bertikai, yakni antara gangster Seroja dengan Tanggul Pojok. Duel antar gangster ini menjadi dalih polisi atas tindakan Aibda Robik untuk menembak mati GRO yang dituding melakukan penyerangan kepada anggota polisi tersebut. Dalam rilis kasus ini, polisi menghadirkan 4 tersangka meliputi MP, DP, Ed, dan HRA. 3 orang merupakan dari kelompok Seroja dan 1 orang dari Tanggul Pojok. Selain itu, polisi menyertakan pula sejumlah barang bukti senjata tajam, diantaranya celurit panjang hampir 1 meter warna merah yang diklaim polisi merupakan senjata milik GRO. Kejanggalan dalam rilis kasus ini, anggota gangster dari kelompok Seroja, DP yang tidak mengenali korban tewas GRO malah saling menyerahkan senjata tajam. Kedua remaja ini, menurut keterangan polisi, berasal dari kelompok berbeda dan DP mengakui hal tersebut. Iya, senjata paling panjang itu milik almarhum tapi disita dari saya, ya, ujar DP di Mapolrestabes Semarang, Rabu, 27 November 2024. DP mengaku berasal dari kelompok Seroja tapi ketika terjadi tawuran ikut bergabung ke kelompok korban yakni Tanggul Pojok. Saya nyasar ke kelompok Tanggul Pojok. Makanya, saya tidak kenal sama GRO, katanya. Dalam peristiwa ini,
Kapolrestabes Semarang sempat kebingungan menjelaskan peran dari DP. Saya juga agak bingung menjelaskannya. Seperti Dani ini, ketika ditanya, kamu kelompok mana? Kamu kelompok mana, Dan? Tapi nyasar, gitulah. Berantem dia nggak tahu. Dia dari Seroja tiba-tiba ikutnya ke kelompok sebelah. Polisi kembali menggelar konferensi pers terkait kasus tewasnya pelajar Semarang Gero. Diketahui, Gero tewas seusai ditembak Aibda Robik Zainuddin anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang. Dalam konferensi pers tersebut, polisi menyodorkan 2 rekaman video CCTV. Selain itu ada 1 video lainnya, berupa aktivitas polisi melakukan penggeledahan senjata tajam milik kelompok Seroja. Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar mengatakan, mengambil beberapa rekaman CCTV di sekitar TKP. CCTV tersebut berada di depan Masjid Al-Amin Bamban Krep Ngalian dan depan minimarket seberang masjid. Rekaman menunjukkan kejar-kejaran. Semua alat bukti ini kemudian akan kami rangkai untuk mengkonstruksikan alat bukti, terangnya. Dia melanjutkan, ketika tawuran antar 2 gangster ini berpapasan dengan anggota Sat Narkoba Polrestabes Semarang atas nama Aibda Robik Zainuddin. Terkait dengan tindakan Robik ketika berpapasan dengan grup gangster yang bertikai ini, penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Jateng, terangnya. Penembakan ini, kata Irwan, ada rekaman video yang terekam CCTV. Ada bukti videonya, katanya. Akan tetapi, dia enggan menunjukkannya. Dia hanya menjelaskan, anggotanya menembak korban sebanyak 3 orang dengan 2 kali tembakan. Tembakan pertama mengenai almarhum GRO di bagian pinggul kanan. Kemudian tembakan kedua mengenai Sa dan Ed. Inilah sosok Aibda Robik Zainuddin polisi yang menembak pelajar SMKN 4 Semarang. Diketahui Aibda Robik ternyata anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang. Saat ini Aibda Robik ditahan di sel Polda Jateng terkait kasus penembakan 3 pelajar. Sementara keluarga almarhum GRO pelajar SMKN 4 Semarang yang ditembak mati oleh polisi memilih melaporkan kasus kematian korban ke Polda Jawa Tengah. Korban ditembak mati oleh Aibda Robik anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang karena dituding sebagai anggota gangster di Pojok Tanggul. Korban sudah melaporkan kasus kematian pelajar tersebut ke SPKT Polda kemarin, Selasa, 26 November 2024. Kami sudah buatkan laporan polisinya, kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto saat konferensi pers di Mapolrestabes Semarang, Rabu, 27 November 2024. Keluarga korban melaporkan kasus ini tanpa pengacara. Mereka melaporkan Aibda Robik Zainuddin dengan 2 pasal yakni terkait pembunuhan atau pasal 338 KUHP dan penganiayaan atau pasal 351 KUHP. Kami jamin proses hukum akan sesuai fakta dan prosedur yang ada, kata Artanto. Sementara itu, Aibda Robik yang melakukan penembakan berpotensi melanggar prosedur, Artanto mengaku masih dilakukan penyelidikan oleh Paminal Propam Polda Jateng. Dari Mabes Polri, Divisi Propam Polri juga sudah turun untuk asistensi proses penyelidikan dan penyidikan dari Propam Jateng, jelasnya. Artanto melanjutkan, Aibda Robik masih dalam proses penahanan atau penempatan khusus selama 20 hari atau selama proses penyelidikan. Setelahnya yang bersangkutan akan menjalani proses sidang yang harus dilakukan karena melakukan tindakan berlebihan dalam menangani kejadian.